Oke, selamat pagi, siang, sore. Hari ini kita coba untuk melakukan rekaman demi teman-teman mahasiswa bisa lebih memahami materi kelas komunikasi massa di pertemuan pertama. Baik, nah mari kita share screen. Ya, teman-teman, hari ini kita bertemu di Mass Communication and New Media. Kenapa judulnya pakai New Media? Karena kita tahu evolusi dari proses komunikasi massa itu sudah beyond ya, sangat beyond, sangat luar biasa pesat. Tapi kita harus memahami dasar dari apa yang dimaksud dengan komunikasi massa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Putranto Prasetyo Wijaya Tunggali, asal saya dari Yogyakarta, S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, adalah pendidikan S1 saya, kemudian saya melanjutkan di Manajemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Saya mempunyai sertifikat kompetensi tiga. Yang pertama adalah Event Management Communication, kemudian Public Relation, dan juga Communication Management. Bisa dihubungi, bisa email-emailan kita ketika ada yang ingin tanyakan di email yang sudah tertera, yaitu adiputratunggali@stafgunadharma.ac.id atau di nomor telepon WhatsApp only. Dan kemudian saya mempunyai moto selalu menjadi juara di antara rata atau greater than average. Oke, singkat aja untuk saya ya. Mari kita fokus kepada apa yang akan kita lakukan pada pertemuan atau materi via daring kali ini. Ada empat, teman-teman. Pertama adalah defining mass communication. Jadi kita akan mendefinisikan komunikasi massa itu apa, kemudian kita defining characteristic and function of mass communication. Karakteristik dan fungsi dari komunikasi massa itu apa sih? Lalu, defining the component of mass communication. Setelah kita mengetahui definisi dari komunikasi massa, karakteristik, fungsinya, kita lanjut ke komponen komunikasi massa dan kemudian process of mass communication. Tentu teman-teman sebelum kita beranjak ke materi pertama ini, teman-teman sudah memahami apa itu komunikasi ya. Paling tidak, teori Harold de Laswell menyatakan bahwa associative, induction, and body effect ada 5 komponen komunikasi di sana. Ada komunikator, pesan, komunikan, media, dan juga umpan balik yang merupakan unsur dari pembentukan proses komunikasi. Lalu ada leveling komunikasi setelah komunikasi itu menghadapi 5 unsur tadi itu. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Nah, jadi sebelum kita ke komunikasi massa, itu komunikasi yang seperti apa sih? Kita belajar dulu tentang timeline of information revolution. Komunikasi massa itu basic dasarnya itu adalah informasi, ya. At least di level yang tadi saya sebutkan di awal, ini harus teman-teman pahami bahwa kita itu sudah setidaknya mengalami 4 fase revolusi informasi. Yuk. Pertama, di XBC ya, itu ditulis adalah Writing Revolution. Jadi dia dimulai di Yunani, it began formally in Greece about the 8th century BC with the convergence of Phonetic alphabet and import from Phoenicia to East and Papyrus and import from Egypt to the South. Jadi teman-teman, budaya tulis ini adalah budaya yang didapatkan dari jauh sebelum Century XBC tadi itu ya. Bayangkan ketika eh, kita sebut satu tokoh ya Nabi Muhammad SAW itu dia disuruh untuk membaca terlebih dahulu Ikro, Ikro dan Ikro dan itu yang saya pegang sampai hari ini.
Sederhana sekali analoginya bahwa ketika tidak ada yang dibaca, maka tidak ada yang bisa ditulis. Apa yang mau ditulis ketika kita tidak membaca sesuatu? Nah, di sini kita itu beranjak ke revolusi informasi yang pertama, yaitu budaya menulis. Budaya untuk mendokumentasikan dengan tulisan. Biasanya disebut dengan jurnal. Gitu. Writing revolution ini tentu tidak menggunakan media yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Batu, kemudian dan dia jadi berbentuk relief ya, mau itu dia berbentuk seperti apa namanya, poetik tadi itu atau seperti puisi. Kalau di Jawa mungkin Hana Caraka yang tahu atau prasasti-prasasti seperti itu. Nah, kemudian muncullah the second half of 15th century, the printing revolution. Dia diawali di Europe, kemudian sangat sangat tidak terduga. Jadi pepatah belajar sampai ke negeri Cina itu benar-benar ada ya, karena dia berasal dari originally from China dan kemudian baru dia proximity ke Arab dan ke Moorish culture sampai ke German Goldsmith. Nah, penemu mesin cetak pertama adalah Johannes Gutenberg. Itu. Jadi di sini sudah mulai adanya, oh nggak mungkin nih kita hanya di media ini saja, kita harus mencetak. Makanya di 15th century muncullah the printing revolution. Di 20th century ini sangat luar biasa melompat ya, karena eh, informasi revolusinya itu bertransformasi ke communication tools at home. Artinya di sana ada penerimaan informasi dan juga hiburan atau entertainment dari rumah, ya. Entah itu telepon, broadcasting, recording, dan juga improvement dari print teknologi sangat-sangatlah ditemukan di 20th century, yaitu universal mail service. Jadi, setelah ke 8th century, ke 15th century, ke 20th century, itu benar-benar dampaknya terasa ya. Mungkin di 20th century itu kita mulai belajar untuk mengirim surat dan sebagainya. Kita mengenal hal itu, terus kemudian kita juga mengenal telepon dan sebagainya. Nah, pernah suatu guru saya waktu SMP, ini kelihatan umur ya berarti ya, itu membuat kami terkagum-kagum ketika berbicara kalau telepon itu nanti bisa lihat mukanya, nggak cuma suaranya aja. Kita masuk ke hari ini, the information of Higway. Dia terkonstruk, dia terkonvergens, dari komputer, broadcasting, satelit, visual teknologi semua terkonvergensi, akhirnya menjadi proses komunikasi yang sangat-sangatlah fluid. Jadi dia seperti transportasi tapi dia fluid gitu ya. Untuk belajar, untuk bekerja, dan untuk bermain. Timeline of Information Revolution ini mengajarkan kita bahwa transformasi media itu sangat-sangat bergerak sama manusia itu ada. Dimulai dari kita disuruh membaca, dari turunnya wahyu tadi, kemudian kita tuliskan itu, sebelum dituliskan tentu kita hafalkan ya, ada hafalkan. Jadi ada yang apa namanya, penghafal dari kitab suci tertentu, hadis tertentu, dan kemudian penghafal dari hikayat tertentu, yang itu turun-temurun. Bentuknya folklore gitu kan teman-teman. Jadi cerita rakyat dan semuanya dihafalkan, kemudian diprinting atau dibukukan, kemudian beranjak ke semua bisa mengakses hal tersebut, baru sekarang semua media bisa dikonvergensikan atau jadi satu. Tentu hal ini
sangat-sangat mengilhami kenapa harus komunikasi massa itu terjadi gitu ya. Lalu apa itu mass communication? Banyak banyak definisinya. Saya ambil 5. Ini dari tokoh-tokoh ilmu komunikasi. Kenalan ya. Ada Gardner tahun 97. Dia bilang mass communication adalah produksi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan, kontinu, serta paling luas yang dimiliki orang dalam masyarakat industri. Karena dia ditemukan tahun 97, maka ada kata kunci yaitu produksi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Hati-hati, di tahun 97 masih terjadi revolusi industri. Makanya pemahamannya seperti itu. Dominic, tahun 2005, mass communication refers to the process by which a complex organization, with the aid of one or more machines, produce and transmit public message that direct, alerts, heterogeneous, dan scarce audience. Jadi dia bilang ada 3 kata kuncinya: heterogeneous, direct, sangat masif, dan kemudian dia menggapai banyak audiens. Gitu ya. Tapi di sini dia juga tidak lupa mengingatkan bahwa ini adalah sebuah proses dari kompleks organisasi. It's not individual, it's organization. Begitu juga dengan Joseph Turow tahun 2008, mass communication is the industrialized production and multiple distribution of message through the technological device. Kalau Dominic tadi bilang prosesnya hanya dari organisasi, Yosef Turo mengatakan bahwa tidak hanya organisasi yang dibutuhkan, tapi distribusi pesannya itu menggunakan technological device atau barang-barang teknologi. Ya, dikuatkan oleh Dennis McQuail tahun 2010, mass communication is a network that connect very many requests to one source. Jadi, while new media technology usually provide interactive connection of several different kinds. McQuail menegaskan bahwa tidak hanya kompleks organisasi, tidak hanya multiple distribution, tapi dia adalah sebuah jaringan yang mengkoneksi semua audiens atau penerima dari satu sumber. Gitu ya. Yang terbaru, Stanley J. Baran menyatakan bahwa mass communication is the process of creating shared meaning between the mass media and their audience. Dari 5 pernyataan ini, yang pertama, dia meng-highlight bahwa mass communication itu adalah arus pesan yang kontinu dan dimiliki hanya oleh orang industri, bukan individual. 1. Kemudian Dominic bilang, dia tidak hanya dimiliki oleh masyarakat industri, tapi dia dibuat oleh satu kompleks organisasi atau organisasi yang memiliki bagian-bagian yang tidak hanya satu yang memproduksi pesan. 2. Joseph Turow tidak hanya dimiliki oleh masyarakat industri, kemudian dibuat oleh organisasi yang masif, tapi juga dia bisa mengirimkan multiple distribution of message atau pesan yang berantai terus-menerus. Sama kayak Gertner tadi ya, ada kontinuitas. McQuail bilang, gak cuma itu aja, tapi dia itu bisa mengkoneksi ke semua lapisan yang mungkin tidak terhingga, many receivers, dari satu sumber saja. Maka dia membuktikan bahwa ada interaktivitas connection dari beragam-ragam media. Dikuatkan lagi oleh Baran bahwa shared meaning between the mass media and their audience itu perlu. Jadi banyak sekali pemahaman atau teori-teori komunikasi tentang mass communication. Yang bisa saya katakan di sini adalah teman-teman harus
memahami apa itu proses komunikasi massa atau mass communication, bukan pengertiannya. Ambil satu pengertiannya, kemudian diresapi bahwa mass communication adalah one to many. Satu organisasi ke banyak penerima atau audiens yang mungkin kita tidak tahu siapa dia audiensnya, di mana dia, sedang apa dia. Tapi dia bersumber dari satu organisasi yang menggunakan media teknologi tadi itu agar bisa menyampaikan pesan dengan masif. One to many is mass communication. Maka elemen of mass communication itu bisa kita serat dari proses komunikasi Laswell. Tadi kan saya sudah bilang di awal, Laswell adalah research in the channel and what the effect. Lalu bagaimana dengan komunikasi massa yang merupakan leveling dari proses komunikasi? Pertama, dia punya source, kalau di Laswell komunikator ya, tapi ini source, itu adalah the originator of the message, which may be a person, several people, or an organization. Dia bisa tidak hanya orang, dia hanya sekelompok orang, atau dia bisa sebuah organisasi. Tentu kita harus highlight di sini adalah organisasi media. Nah, kemudian pesan itu dipecah menjadi dua, encoding dan juga decoding. Encode itu adalah the process by which the source translate, gitu ya. Dia bisa saja berupa sounds, but may also include smell, taste, in a touch. Dia dia adalah pesan yang dibuat secara processing, bagaimana ketika tadi source-nya itu mentranslate apa yang ingin disampaikan. An idea or an can be received by the human sense. Gitu. Karena komunikasi massa itu menggunakan elemen yang ketiga bernama transmitter, maka encoding ini sangat penting. Encodingnya di mana? Encodingnya adalah ketika kita menyampaikan pesan, seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya membuat pesan, maka saya harus bisa eh, memberikan human sense-nya. Sound, jelas, kontak mata, mungkin juga bisa apa namanya gerakan tangan dan sebagainya, agar di transmitter nanti performance-nya bisa physical activity of distributing the message. Nah, setelah transmitter ini sebagai elemen ketiga, maka channel adalah the pathway, gitu. Nah, the pathway ada side di sana, ada sound, ada smell, ada touch, cukup jelas ya. Jadi kita butuh pemancar, habis pemancar kita menggunakan channel tertentu, lalu kemudian kita mendapatkan receiver. Person or organization, of course, that gets the message. Nah, dari 5 unsur komunikasi Laswell tadi, channel effect, komunikator menjadi source, pesan menjadi encoding decoding, media menjadi transmitter dan channel, komunikan menjadi receiver, dan kemudian yang terakhir feedback is always feedback. Ya. Nah, decoding. Decoding tadi adalah bagian dari pesan setelah diterima oleh komunikan atau dalam hal ini konteks ini ada receiver. The process by the which receiver translates the source. Jadi ketika ketika pesan itu dibuat, maka pesan itu akan ditranslatekan. Menariknya, pesan di sini adalah harus bisa dipahami oleh banyak orang. Menggunakan apa? Pertama adalah bahasa. Yang kedua adalah pemilihan kata. Yang ketiga adalah tingkat 5W1H kalau digabungkan dari aspek jurnalistik. Ya, kapan, di mana, bagaimana, dan sebagainya. Lalu feedback. Itu ada receiver respond to the message with what the sender previous message. Feedback ini adalah umpan balik yang diberikan oleh receiver. Cukup jelas ya untuk elemen of mass communication. Nanti akan kita bahas ketika kita mengetahui apa itu cirinya. Jadi,
komunikasi massa itu memang diarahkan pada audiens yang besar, tidak homogen, dia heterogen, dan kemudian anonim. Yang disebut anonim itu kita nggak tahu siapa penerimanya, karena terlalu banyak. Disebarkan secara umum, terjadwal, kemudian mencapai sebanyak mungkin anggota, secara serempak dan sifatnya sementara. Ya, one to many. Jadi disebarkan secara umum, dia terjadwal, serempak, dan sifatnya sementara. Komunikator beroperasi dalam organisasi yang kompleks dengan biaya yang besar. Tentu, kenapa? Karena audiensnya besar. One to many, komunikasi massa. Maka ciri atau karakter komunikasi massa yang harus teman-teman pahami di sini adalah, pertama, komunikatornya jelas terlembaga. Yang kedua, pesan bersifat umum. Yang ketiga, komunikasinya anonim dan heterogen. Yang ketiga, mengutamakan isi ketimbang hubungan. Jadi, pesan yang disampaikan itu lebih ke konteksnya, bukan ke relationship-nya. Bersifat satu arah, ya. Kemudian stimulasi alat indranya terbatas, sangat terbatas, karena kita tidak ada physical touch. Kemudian umpan baliknya tertunda. Nah, ini kita akan bahas. Kenapa kok dia mengutamakan isi ketimbang hubungan, bersifat satu arah, stimulasi dan aktif terbatas, umpan balik tertunda. Yang pertama, ketika komunikator lembaga itu membuat sebuah pesan, pesannya pasti bersifat umum, jelas, karena dia menjangkau audiens yang besar. Kita nggak tahu komunikannya siapa, anonim, heterogen, dan sebagainya. Nah, yang diutamakan adalah isinya, bukan hubungan. Jadi, pesan yang disampaikan adalah bersifat objektif, bukan subjektif. Dan isi ketimbang hubungan ini juga adalah mengenai topik yang diterima oleh orang-orang yang tadi anonim dan heterogen. Jadi tidak untuk satu golongan saja. Maka dia tidak mengutamakan hubungan satu arah, karena di sini si komunikator terlembaga tadi menyampaikan pesan itu tanpa, dalam tanda kutip, memperdulikan feedback yang akan ditimbulkan. Dia hanya menyampaikan pesan dan stimulasi alat indahnya terbatas. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan media yang menggunakan transmitter dan channel, maka ada frame di sana. Dan frame itu sifatnya adalah figuran. Jadi semua yang terlihat dalam mungkin kamera ataupun suara ataupun audiovisual lainnya itu tidak sepenuhnya menunjukkan apa yang terjadi. Jadi ada pemenggalan walaupun itu fakta. Dan umpan baliknya tertunda. Jadi tidak serta-merta memberikan umpan balik. Ini kita bahas nanti. Yang jelas, ciri karakter komunikasi massa adalah berikut. Ada sekitar 7 ya. Nah, saya ambil dari bukunya Dennis McQuell tahun 2010, Proses. Ini theoretical feature-nya. Yang pertama adalah large scale distribution and reception of content. Jadi skalanya sangat besar untuk pendistribusian dan penerimaan dari konten. One directional flow atau satu direct, jadi nggak ada improvisasi di dalamnya. Itu yaitu gitu, pesannya itu yaitu. Kemudian bersifat asymmetrical relation between sender and receiver, lalu impersonal and anonymous relationship with audience, kalkulatif or market relationship with audience, serta standardization and commodification of content. Menarik. Di sini jelas McQuell bilang bahwa dia bersifat asimetris, linear satu. Kemudian dia bersifat impersonal, impersonal itu tidak personal, dan juga dia tidak mementingkan hubungan atau animonis relationship with audience. Lalu dia juga bisa mengkalkulasi market atau pasar yang disampaikan with audience. Kemudian dia memiliki standar dan communication of content. Nah, standardization and communication of content ini biasanya
Mungkin dari sisi visual dia sangat teknis sekali ya, kualitas gambarnya seperti apa, angle yang disampaikan seperti apa, kualitas suara harus terdengar, tidak ada noise di dalamnya, dan kemudian communication of content itu eh, sangat gender, apakah yang menyampaikan harus perempuan, harus laki-laki, itu adalah komodifikasi konten. Itu ya. Lalu, the mass audience, theoretical feature dari Micwell juga dia bilang, jadi komunikannya, mass audience-nya adalah large of numbers, of course, of readers, of viewers, widely dispersed, non-interaktif, ya. Kemudian dia sifatnya adalah heterogeneous composition, jadi sangat beragam sekali dari latar belakang, mungkin suku, agama, ras, dan budaya. Lalu not organized or self-acting, dia tidak terorganisir atau self-acting karena yang terorganisir tadi adalah komunikatornya. Kemudian, ini yang menarik kata Micwell, an object of management or manipulation by the media. Kenapa teori ini muncul? An object of management or manipulation by the media. Sebab ketika komunikasi massa ini disampaikan, audiens dianggap sebagai objek, bukan subjek. Dia adalah penerima. Seperti kita menyuapin adik kita atau keluarga kita yang masih kecil, itu disuapin aja. Nah, yang disuapin itu bukan makanan, tapi informasi. Jadi apapun apapun masakan yang disajikan, mau itu nasi goreng, sate, kemudian eh, masakan Nusantara, Western, atau Chinese food, dan sebagainya, manipulasinya adalah media, mau itu rasanya manis, asin, kemudian bahkan beracun, itu bayangkan ketika masakan itu adalah sebuah informasi, maka dia adalah objek, manajemen, or manipulation by the media, atau sudah menjadi manipulasi dari media. Nah, kenapa tadi saya mengawali dari Laswell? Karena saya akan ke slide ini. The different types of communication. Itu. Tapi elemennya saya banyakin. Kita lihat di sisi kiri ada message, source, encoding, channel, receiver, decoding, feedback, dan noise. Kita bagi ke dalam tiga jenis komunikasi ya. Interpersonal communication atau komunikasi dengan orang lain, mediated interpersonal communication, orang lain dengan menggunakan media communication, dan mass communication. Kalau interpersonal, jelas kita akan menggunakan all the sense atau semua panca indera. Gitu. Nah, tapi source-nya, mass communication, adalah one or more organization. Beda dengan interpersonal communication. Berbicara dengan orang lain secara langsung dengan media itu masih an individual. Encoding-nya, yang tadi kita bahas di elemen tadi itu, kita ngomong secara langsung kan apa ya? Belak-belakan ya. Istilahnya apa sih? Apa yang ada di pikiran langsung kita kemukakan gitu. Mediated pun seperti itu. Kita punya ide, kita mediakan. Tapi kalau mass communication, dia itu organization and technology. Kalau jadi media, individual and teknologi, karena ada medianya, ada teknologi medianya. Tapi di sini organisasi artinya apa? Pesan yang disampaikan itu sudah melewati banyak kepala yang ada di organisasi tersebut. Not just individual brand saja, not just single, but multiple brand. Makanya dia disebut brand organization. Channel, of course, kalau yang mass communication, dia melewati frekuensi. Dia menggunakan teknologi, sama dengan media personal communication. Ada frekuensi di sana. Nah, kemudian penerimanya adalah mungkin mass communication ini yang paling menarik ya, karena dia many people different location.
Kalau mediated interpersonal communication, many individual in the same location. Gitu. Teorinya bilang seperti itu, walaupun walaupun digarisbawahi bahwa many dan a few, ya, a few, same location dan different location. Karena mediated interpersonal communication di sini menganggap itu sebagai apa namanya media yang konvensional dulu. Gitu. Nah, kemudian decodingnya adalah baik teknologi individual brains dan individual brains. Bedanya adalah di interpersonal ya, dia hanya menggunakan otak manusia, tapi ketika di mediate interpersonal communication dan mass communication, dia di bagian individual brain dan teknologi. Feedback, menarik nih. Semakin dia komunikasi massa, dia semakin delay. Semakin dia interpersonal communication adalah immediate and direct. Indirect justru di mass communication. Kenapa? Semakin dia mass communication-nya feedback-nya itu semakin melambat daripada kita interpersonal komunikasi yang langsung. Ya sebab kita melewati dua elemen tadi itu, ada transmitter, ada channel. Jadi dia delay. Sedangkan tanpa teknologi, dia langsung, immediate, indirect. Noise-nya, media itu ketika menggunakan media, kita lihat makin banyak ya. Mungkin kalau di interpersonal communication ada instrumental, mechanical, and semantic. Di media interpersonal communication ada lingkungan, ada mechanical, ada semantic, ada environmental, sometimes caused by organization. Jadi di sini membuktikan bahwa ketika kita ingin menyelesaikan masalah, ya cara yang paling tepat adalah duduk dan bicara tanpa ada media di sana, tanpa ada melalui media di sana. Atau justru malah mengumbarnya di media massa, karena noise-nya makin banyak. Belum lagi orang yang menonton dan sebagainya dan sebagainya. Makanya saya bingung banyaknya klarifikasi melalui mass communication itu buat apa, gitu ya. Nah, fungsinya apa sih komunikasi massa itu? Pertama jelas watch atau pengawasan, kemudian penyebaran nilai, informasi, hiburan, pendidikan, dan mempengaruhi atau influence. Yang paling baru ketika kita bicara hari ini adalah validasi dan sensasi. Itu. Fungsi komunikasi massa ini juga saya sandingkan dengan fungsi media massa ya. Fungsi media massa kan dapat to influence, to educate, to information, dan to entertain. Ada tuh di fungsi komunikasi massa, hiburan, pendidikan, mempengaruhi informasi. 4 dari 6. Karena komunikasi massa adalah ada penyebaran nilai atau doktrinisasi, karena kita sebagai objek, ketika kita menerima dari proses komunikasi massa, dan juga pengawasan watch. Tapi di zaman sekarang, ketika lahirnya media massa atau mass media melahirkan yang namanya new media atau media baru, muncul ketujuh dan ke-8, yaitu adalah validasi dan sensasi. Validasi dan sensasi ini adalah konteks di mana eh, mass communication itu berubah bentuk medianya. Dulu mungkin tidak ada yang namanya media sosial ya, yang adanya adalah media konvensional. Media konvensional kan kita tahu sendiri ada buku, televisi, radio, kemudian apa namanya koran dan sebagainya. Lalu muncul new media, media sosial. Saat orang membuat konten menjadi source, bisa saja dia one, bisa saja tadi dia disebut mediated interpersonal communication, ya tadi ya di tengah. Tapi ketika dia ke fungsi komunikasi massa, ada proses validasi. Validasinya seperti ini. Sebelum saya ke media sosial. Di media massa, TV, radio, dan news itu, kita lebih lebih enak untuk mengikuti source yang benar-benar dipercaya.
Kita punya TV publik namanya TVRI dan Radio Republik Indonesia, RRI, itu tervalidasi, gitu. Tervalidasi. Nah, kemudian ketika media sosial meraksak masuk, ada sensasi di sana. Apa? Viral. Kalau teman-teman masih nonton TV sekarang, banyak acara-acara yang berlandaskan viral. Eh, Terutama di entertainment ya, di hiburannya. Kalau nggak viral, nggak enak gitu loh. Nah, itulah sensasi. Maka dia masuk ke fungsi terbaru komunikasi massa dan new media. Nah, salah satu model yang bisa kita pahami, eh, kita punya elemennya tadi, sudah saya sebutkan di awal slide, source, message, transmission, dan etc. itu. Kemudian nanti kita juga harus memahami bahwa proses komunikasi massa ini panjang, gitu. Yang pertama, ketika sebuah informasi itu disampaikan, dia punya yang namanya gatekeeper. Gatekeeper itu kalau di dalam orang media itu disebut sebagai editor ya, sebagai itu. Nah, misalkan kita ambil sebuah televisi karena a model of mass communication yang di slide saya ini modelnya adalah televisi. Yang pertama ada the source, jelas media organisasi, ada berita, update news segala macam. Kemudian kita menggunakan peralatan elektronik, transmitter, owned by media, jadi punya dana yang cukup besar untuk dapat satelit dan sebagainya, untuk broadcast, media channel namanya. Kemudian kita akan menerima di ruang-ruang keluarga, di televisi, di mungkin di rumah makan dan sebagainya. Lalu banyak juga yang dia juga mengkatalis pesan informasi itu tidak hanya berbentuk visual dan audio, tapi juga audio atau mail. Jadi apa namanya dikatalis banyak informasinya. Lalu kemudian setelah setelah itu, setelah kita menyampaikan informasi, no feedback ya, karena delay, kita delay, jadi biarkan respon itu membuat sebuah ruang diskusi masyarakat beragam, tapi dia delay, dia terlambat feedbacknya, kemudian baru kembali the source-nya itu akan menggodok juga. Oh, ada feedback seperti ini, apa yang harus kita perbaiki? Oh, ada kritik seperti ini, apa yang harus kita perbaiki? Nah, proses of mass communication sifatnya adalah looping. Pesan disampaikan, kita melihat, kita disuapi, ya. Terus kemudian kita feedback. Jadi kalau bagikan gini, kita sedang makan, kita sedang makan, kita masih kecil, kita disuapin. Yang nyuapin adalah, kita bayangkan adalah media. Dan kemudian suapan itu, masakan itu yang disuapin ke kita adalah informasi. Kita disuapin, kita terima. Tanpa perlawanan kan? Mass communication gitu. Mau dong disuapin, mau. Kemudian ketika disuapin, kita cerna itu. Kita cerna, kemudian pada saat kita cerna itu kan delaynya lama ya, gitu ya. Delaynya lama. Kita cerna, kita akan berpikir, sari-sari informasi tadi itu akan kita apakan? Kita sebarluaskan kembali, kita bicarakan di ruang diskusi, atau apa? Nah, makanya eh, sari-sari informasi itu ketika difeedbackkan, interaktivitasnya nggak ada, karena kita hanya menerima. Begitu kita mencerna, dan selesai mencerna, kalau kita makan kan mungkin keluarnya adalah kalau tidak buang air kecil ya buang air besar. Nah, kalau di informasi setelah kita cerna,
buang informasinya itu dalam lingkup yang besar atau yang kecil. Yang kecil ya disampaikan ke ruang-ruang media yang sifatnya private atau yang sifatnya universal, blogging misalkan dan sebagainya. Nah itu, itulah kenapa kita disebut objek dan kita bisa dimanipulasi oleh media. Thank you. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa menghubungi saya di email ataupun di WhatsApp. Terima kasih. Saya sangat senang berdiskusi. Saya selalu untuk mahasiswa. Eh, kita akan ketemu di ruang-ruang kelas berikutnya. Tentu materi ini untuk menambah lagi pemahaman dari teman-teman mahasiswa. Saya Adi Putranto, mohon izin undur diri. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam.